Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tulip Yuni Rosyani Putri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bungo dari SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh. Izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Muhtarom dan pengajar praktik saya Ibu Andriani. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Koneksi antar materi meliputi pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, dan keterkaitan materi. Bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Poin pertama yaitu mengenai pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami bahwa sebagai guru penggerak, saya harus mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Saya harus mampu membersamai rekan sejawat dalam menemukan sendiri ide-ide untuk memecahkan masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik menggunakan konsep coaching. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Untuk menjadi coach yang baik, saya harus memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru serta masa depan. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. T. Tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dari sesi coaching tersebut. I. Identifikasi, proses menggali informasi atau semua hal yang terjadi pada diri coachee. R. Rencana aksi, coach mengajukan pertanyaan untuk mendorong coachee memilih dan memilah hasil pemikiran untuk dijadikan rancangan aksi. T. Tanggung jawab, komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya dengan baik. Untuk menjadi coach yang baik, saya harus menerapkan prinsip coaching. Kemitraan. Pada proses coaching, coach adalah mitra dari coachee. Coach dan coachee itu setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang dikemukakan oleh coachee. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah yang menggali potensi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru dan memacu proses berpikir coachee. Untuk menjadi coach yang baik, saya harus memahami kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau presence merupakan kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat percakapan adalah pada diri coachee sebagai mitra bicara. 3. Memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan hendaknya dapat menggali informasi dari coachee dan menstimulus coachee untuk memunculkan ide-ide baru. Agar proses coaching berjalan dengan lancar, maka saya harus mendengarkan dengan rasa. R. Receive. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan ambil kata kunci. A. Appreciate. Beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan oke, iya, kontak mata, dan mengangguk. S. Summarize. Merangkum apa yang didapatkan dari perkataan coachee. A. Ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa tercerahkan dan bersemangat untuk menerapkan prinsip coaching dalam membersamai rekan sejawat saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya.
Saya merasa lebih percaya diri dalam menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapat beberapa kali kesempatan untuk mempraktikkan sesi coaching bersama rekan CGP yang lain. Saya yakin bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika menceritakan masalahnya kepada saya. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Cemas. Sebelum mengetahui materi dari modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. Tertarik. Setelah mempelajari modul ini pada eksplorasi konsep, saya mulai menjadi tertarik saat mendalami materi pada modul ini. Gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan pada demonstrasi kontekstual. Optimis. Saya merasa optimis untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dalam modul 2.3 ini dengan rekan sejawat. Hal-hal yang sudah baik dalam diri saya terkait modul ini yaitu saya menjadi lebih paham tentang coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui praktik coaching yang saya laksanakan, saya mampu menggunakan alur tirta dengan baik. Saya menjadi tahu bagaimana menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan baik. Saya juga menjadi mampu menerapkan 3 kompetensi inti coaching dengan baik. Jika suatu saat saya disupervisi, saya akan lebih tenang dan tidak merasa cemas lagi karena sekarang saya tahu bahwa supervisi bukan untuk mencari-cari kekurangan coachee, namun lebih ke arah menuntun atau among dan memberdayakan potensi yang dimiliki coachee. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching yang kami lakukan dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai observer, coach maupun coachee. Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya yaitu cara saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot sangat penting untuk saya tingkatkan. Salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu rasa, yang diperkenalkan oleh Julian Tracer. Rasa yaitu receive, appreciate, summarize, dan ask. Berikutnya adalah poin kedua, yaitu mengenai analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi bukan hanya untuk penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja. Sebelum observasi harus diadakan percakapan pra-observasi dan diadakan percakapan pasca observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga memahami karakter, aspek sosial, dan emosi murid. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Yaitu tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah, dan kemudian supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya supervisi akademik dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ada? 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. 2. Memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. 3. Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat sehingga ketika sedang menghadapi masalah tidak segan atau malu untuk meminta disupervisi.
Poin yang ketiga yaitu mengenai keterkaitan materi. Berikut ini adalah keterkaitan antara modul 2.3 dengan modul 2.1 dan modul 2.2. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, yakni kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan tersebut digunakan murid atau coachee dalam proses coaching. Hal ini bertujuan agar seorang coach dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada murid. Dan modul 2.2 tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional. Dalam melakukan proses supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, seorang pendidik membutuhkan keterampilan sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seorang coach harus memahami dan menumbuhkan KSE agar mampu mengendalikan diri dan menuntun coachee sehingga terwujud proses memberdayakan. Keterkaitan materi berikutnya yaitu salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan coachee dengan memberdayakannya. Percakapan coaching perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang bertanggung jawab dan diputuskan oleh coachee atau pihak yang dikembangkan. Oleh karena potensi coachee yang beragam, maka dalam proses coaching, seorang coach memerlukan keterampilan sosial dan emosional untuk memenuhi kebutuhan pengembangan diri coachee dan memaksimalkan potensinya. Dalam kompetensi coaching dan alur percakapan Tirta, seorang coach diharuskan untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan melakukan teknik stop dan menerapkan mindfulness agar coachee dapat menceritakan apa yang dirasakannya dengan nyaman. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran melalui praktik baik coaching terhadap murid dan rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan kompetensi inti coaching, saya dapat memaksimalkan peran sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi salah satu proses untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang diupayakan benar-benar fokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan sebagai bentuk pengembangan diri dalam menguatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Rangkaian supervisi akademik merupakan suatu usaha yang mendorong perbaikan dan pengembangan yang memberdayakan, sehingga menjadi kunci pembuka pengembangan potensi diri dalam memaksimalkan kinerja sebagai pemimpin pembelajaran. Demikianlah pemaparan modul 2.3 koneksi antar materi coaching untuk supervisi akademik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.